Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Pak Kiai, saya melihat perkembangan dari awal begitu secara komprehensif setelah Ustadz atau Pak Kiai terangkan, ternyata begitu pertumbuhan Islam setelah jatuhnya Ottoman, Turki begitu didominasi atau dikontrol oleh negara-negara Barat. Bahkan saya kurang tahu terjadinya Kemal Atatürk atas pembinaan siapa, sehingga begitu Turki destruktif di tangan beliau. Kemudian juga dilihat dari yang sangat terkini sekalipun tentang tidak jadinya keberangkatan Panglima TNI yang kemarin, itu pun atas dasar apa? Karena dilihat dari background beliau selama ini begitu dekat dengan umat Islam. Artinya Eropa begitu ketat mengontrol seluk-beluk bagaimana Islam itu jangan sampai bangkit atau berkembang begitu luas. Sementara Islam itu sendiri dan umatnya tidak bisa ditahan untuk itu. Bahkan di Eropa, di Amerika itu sendiri begitu pertumbuhannya sangat tinggi. Bahkan diprediksi tahun 2075 itu umat terbesar di dunia, umat Islam. Itu pun oleh satu analis dari Amerika itu sendiri. Barangkali itulah Pak Ustadz, bagaimana Ottoman bisa jatuh, terus pembentukan Kemal Atatürk itu oleh siapa? Oleh Yahudi atau oleh umat Islam sendiri? Dan beliau statusnya sebagai sebetulnya apa? Muslim atau bukan Muslim gitu? Karena begitu perubahannya besar terhadap umat Islam. Kemudian yang tadi ternyata negara-negara Barat, khususnya Eropa dan Amerika, sampai hari ini pun begitu kontrol besar, sampai sempat terjadinya Panglima yang kemarin tidak terjadi karena beliau ada yang berprinsip terlalu dekat dengan umat Islam. Barangkali itu aja yang saya tidak tahu masalah ini, tolong. Ya, terima kasih. Jadi kejatuhan Ottoman itu, Ottoman Empire itu melalui proses. Itu adalah bagian terakhirnya. Kita ketahui mereka berkuasa cukup lama, ratusan tahun. Saya lupa persis ya sejarah, tapi beberapa ratus tahun. Nah, setelah melalui masa kejayaannya yang sampai menguasai negara-negara sampai Andalus apa gitu ya, artinya kayak di Eropa, Afrika Utara, setelah jatuhnya runtuhnya Bani Umayyah yang di Spanyol ya. Itu setelah masa kejayaannya kemudian kita melihat ada semacam kerusakan dari dalam. Para sultan Ottoman itu yang sudah kaya raya dan makmur itu kemudian tidak lagi mementingkan, tidak seperti Sultan Al-Fatih atau lain sultan yang waktu itu berhasil membebaskan Istanbul dari Yunani dan sampai ke Eropa dengan kekuatan ekonomi dan militer, tapi juga kekuatan spiritual mereka yang taat beribadah. Tetapi sultan-sultan yang kebelakangan itu banyak meniru kejayaan atau kemewahan-kemewahan, mengutamakan pemeliharaan harem-harem yang saya lihat dalam istana-istana mereka kalau kita ke Istanbul itu, sehingga tugas utama mereka sebagai pemimpin, sebagai khalifah, baik di Turki maupun di daerah yang luas itu menjadi tidak efektif, sehingga masuk pengaruh-pengaruh luar dan termasuk diantara sekularisasi melalui sistem ilmu pengetahuan yang tadi saya sampaikan dalam khutbah itu, di mana ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum, dan itu menyebabkan orang itu kemudian lebih cenderung ke umumnya karena insentif-insentif duniawi ini yang menjadi daya tarik ya. Jadi peranan dari Atatürk ini menurut yang kita ketahui dari sejarah adalah dia salah seorang agen dari pergerakan Zionis yang ditempatkan untuk mengkoordinir yang saya katakan tadi, orang-orang Turki yang pulang ke tanah airnya, yang kemudian para penguasa atau pejabat pemerintah di berbagai bidang
ya bidang pertanian, bidang industri, bidang administrasi negara, ya, bidang teknik, kesehatan, pendidikan sebagainya, mereka itu termasuk di samping yang tadi saya katakan yang pertama, tetapi yang dari ruang decaying, kerusakan dalam itu oleh para yang ini, yang mereka tentu belajar keluar lebih banyak pendidikannya sekuler. Dari pendidikan Islamnya yang mereka bawa dari kecil, yang waktu mereka ke sana mungkin masih salat, tapi setelah di sana akan merasa ya ini seperti tidak berarti agama itu, karena tidak diajarkan seperti yang baik, dan mereka kemudian ilmu-ilmu barat itu yang lebih menguasai atau ilmu manusia mereka. Jadi kemudian saudara punya pertanyaan kedua, saya tidak tahu persis ya, karena ini baru saja terjadi, masih banyak berita-berita, apakah itu disengaja, apakah itu suatu by accident atau by design, kita tidak tahu. Tapi kita juga membaca bahwa Panglima TNI menyuarakan hal-hal yang positif tentang umat Islam, dan itu sebenarnya bagus dalam pengertian membendung apa yang ditakuti Amerika, yaitu komunis. Ya, tetapi kenapa? Jadi ini agak kompleks ya. Saya tidak bisa mengatakan kemana sebenarnya keputusannya, itu barangkali masih perlu dilihat di dalam proses sejarah dan waktu yang datang. Tapi kita membaca dengan kritis dan kita harus mengartikan yang penting. Saya lihat baiknya saudara ini berpikir dan melihat dan mencernakan tidak hanya apa yang dibaca atau terbaca di koran, tetapi membuat analisis tentang apa yang menjadi between the lines gitu. Ya, ya, saya kira cukup begitu jawabannya, dan mudah-mudahan mungkin saya tidak bisa memberikan kepuasan pada saudara, tapi mudah-mudahan itu sekedar. Ya. Terima kasih. Kalau tidak ada yang lain barangkali, ya terima kasih. Mudah-mudahan kajian ini ada bermanfaat. Terutama kita harus lebih sadar bahwa kita harus banyak membaca dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber bahasa Inggris. Sebab banyak sekali kejadian-kejadian ya, kita lihat umpamanya kemajuan Islam di Eropa dan di Amerika sejak tahun 1980, di mana terjadi permulaan abad ke-14 Hijrah, abad ke-15 Hijrah. Abad ke-15 Hijrah tahun 1401 Hijrah, itu kan permulaan abad ke-15 Hijrah kan. Itu bersamaan dengan tahun 1980 terjadi banyak sekali kemajuan dakwah, sehingga dicatat oleh orang barat di majalah-majalah besar seperti Times, Newsweek, Far Eastern Economic Review, majalah London, dan termasuk even National Geographic. 20 tahun terakhir abad ke-20 yaitu 1980 itu merupakan 20 tahun di mana agama Islam agama yang paling cepat dan pesat berkembang di dunia ini. Jadi saya sebagai contoh, tahun 70 saya ke Amerika pergi belajar, itu hanya satu masjid ada di New York untuk jarak yang cukup luas semacam Jabodetabeknya New York, yaitu bagian selatan Connecticut, bagian timur New Jersey, kemudian Manhattan ya, core-nya New York itu, dan beberapa negara yang berbatasan. Hanya satu. Saya waktu itu belajar di New Jersey harus 1,5 jam dengan kereta api bawah tanah, underground, dan bus baru sampai ke masjid. Itu tiap-tiap Jumat saya harus pergi. Sekarang ini ada 500-an lebih masjid di sekitar New York dan sekitarnya itu. Jabodetabek lebih dari 500 masjid. Dan ini menyebabkan kekhawatiran pada tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh Yahudi akan kemajuan Islam yang pesat dan luar biasa ini. Dan itu hal yang sama terjadi di sekitar Chicago. Seperti kita ketahui, Chicago kota besar di Amerika bagian tengah, dan sekitar Los Angeles juga demikian, dan kota-kota besar yang lain di selatan macam Louisiana, Texas, ya, Detroit, hampir semua di mana-mana, termasuk di Eropa, termasuk di Rusia juga. Di Rusia sekarang ini umat Islam kira-kira di Moskow lebih dari 30% umat Islam di kota Moskow. Ya, dan memang negara-negara bagian Rusia itu banyak yang beragama Islam. Chechnya umpamanya, ya, Angusta, Dagestan, itu di luar negara-negara yang sudah merdeka itu masih ada sisa negara Islam di. Sekarang Federasi itu 25 republik ya. Sekian beberapa republiknya Muslim itu. Jadi Moskow dipenuhi banyak orang Islam, banyak masjid. Jadi ini menimbulkan kecemburuan. Karena itulah diduga, disinyalir timbulnya WTC, yang itu sudah dikatakan juga oleh orang Amerika, banyak mengatakan itu inside job, perbuatan mereka sendiri, kerjasama dengan Israel, internasional Mossad, ya,
Sebab tidak mungkin para pemuda-pemuda Islam itu dituduhkan itu berhasil atau bisa melaksanakan apa yang terjadi dengan menggerakkan 4 buah pesawat terbang dari Logan International Airport di Boston itu, ya, tanpa support security, dan itu adalah difasilitasi secara tidak disadari oleh orang yang menyadap informasi yang mereka lagi membuat ini begitu, karena ada kemarahan umat Islam kepada orang Barat karena ketidakadilan, terutama masalah Bosnia, pembantaian besar-besaran, ya, penihilan umat Islam, the genosida, dan di Palestina dan di Afghanistan. Itu menimbulkan kemarahan di manage dan dihubung-hubungkan, kemudian difasilitasi. Banyak yang menulis tentang hal ini sampai sekarang. Saudara perlu lihat 9/11 The Truth namanya, website yang tentang yang tidak percaya kepada versi resmi laporan pemerintah Amerika, karena banyak yang tidak menimbulkan pertanyaan, dan mereka terus mengatakan ada 3 sebenarnya gedung yang jatuh di kompleks World Trade Center. Itu ada satu yang jatuh jam 4.30, exactly 8 jam setelah peristiwa yang pertama, tanpa ada pesawat. Memang ada pesawat yang diarahkan, tapi kan dia tidak sampai. Ada 4 pesawat, 1 ke Pentagon, 2 ke WTC, World Trade Center, yang satunya kan nggak tahu kemana. Dan itu masih rahasia. Tapi gedung itu kan sudah diranjau sebelumnya, seperti juga 2 gedung yang lain itu sudah diranjau. Pada waktunya jatuh, dan itu kemudian sekarang oleh Association of American Engineers and Architects itu menjadikan entry point untuk meragukan versi pemerintah sebenarnya yang tidak ada apa-apa kok jatuh. Saya belum lama ke New York melihat semua itu. Ya, tentu banyak informasi bisa diperoleh dari website. Jadi memang kita tidak punya kemampuan komunikasi, tidak punya koran, tidak punya televisi yang seperti internasional sehingga bisa melihat. Tapi gerakan itu mengkoreksi sudah banyak di Amerika, dan banyak buku-buku ditulis oleh orang Amerika sendiri. Bahkan orang Islam hampir tidak pernah bicara. Orang Barat sendiri, orang Amerika sendiri yang banyak, dan bahkan lebih banyak lagi orang Islam masuk. Yang tadi dimaksudkan untuk menimbulkan stigma bahwa Islam teror, banyak orang Islam justru masuk ke dalam setelah peristiwa itu. Itulah dalam Al-Quran dikatakan mereka bermakar, makaru wa makarullah, dan Allah bermakar, wallahu khairul makirin. Ya, kita dengan ini perlu menambah kekuatan iman kita, akidah kita, ilmu pengetahuan kita, supaya kita tetap dapat menjadi muslim yang baik, bersahabat dengan semua orang, termasuk orang yang memusuhi Islam juga. Dan sahabat dengan maksud untuk menjelaskan kepada mereka, bisa saja mereka kemudian menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah. Umar bin Khattab di antaranya zaman Rasulullah, termasuk musuh Islam, menjadi orang yang membela Islam. Ya, tentu ini satu hal yang ideal, tapi apapun bisa terjadi, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tapi kita tidak boleh kecil hati. Maka saya katakan tadi, di permulaan daripada khutbah saya, la tahinu wa la tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu kecewa, bahwa sebenarnya antumul a'launa, kamu lebih tinggi mulia, in kuntum mu'minun, jika kalian beriman. Itulah yang kata kita tidak beragu, tidak bersedih. Semua itu adalah skenario Allah SWT, dari rahasia Allah. Kita tidak tahu sebenarnya tujuannya, tapi yang penting semua itu menjadi ujian buat kita, bahwa kita harus tetap akidah kita hari terbuka, mengajak orang kepada kebaikan, sebab itulah yang menjadikan tugas dan kewajiban kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.